Warsono, korban penipuan proyek jalan fiktif, didampingi kuasa hukumnya dan juga Kabid Pengawasan Internal Pengaduan Masyarakat (GNPK), ini kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menyerahkan dokumen pelengkap dan juga meminta Kejati Jatim untuk segera memeriksa Kajari Sumeneb dan juga jaksa yang tidak segera mengembalikan barang bukti milik kliennya. Tidak kunjung dikembalikannya barang bukti milik Rahman Setiono pasca memenangkan persidangan di Kejaksaan Sumeneb dan sudah diputuskan dalam kasasi, bersama dengan kuasa hukumnya dan Kabid Pengawasan Internal Pengaduan Masyarakat atau GNPK kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tidak hanya menyerahkan dokumen pelengkap, Warsono bersama dengan korban menemui asisten pengawas Kejati Jatim untuk menyerahkan laporan dugaan oknum jaksa nakal yang telah melanggar kode perilaku jaksa. Selain melaporkan oknum jaksa yang menangani perkara kasus penipuan dan penggelapan uang dengan jumlah 2,8 miliar, Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb turut dilaporkan pada pengawas Kejati Jawa Timur. Laporan untuk kesekian kalinya ini merupakan perilaku jaksa Sumeneb yang tidak menjalankan putusan ingkrah pengadilan yang menetapkan dan memerintahkan agar menyerahkan barang bukti yang disita kepada yang berhak. Dalam hal ini, perkara ini adalah terlapor. Lantaran terlapor atas nama Rahman sebagai korban kasus penipuan, sampai saat ini belum memperoleh berkas miliknya berupa sertifikat rumah, BPKB kendaraan, dan surat gadai emas milik istrinya. Warsono, kuasa hukum korban, meminta Aswas Kejati Jawa Timur segera memeriksa Kejari Sumeneb dan jaksa yang dianggap bersalah karena tidak melaksanakan pasal 194 KUHP. Poin yang kita bahas, saya minta komitmennya Kejaksaan Tinggi di Aswas itu karena bidang itu memang ada di Aswas, pengawasan, untuk sesegera mungkin memanggil para pihak dan mengembalikan barang bukti kepada Pak Rahman karena memang putusannya begitu. Agar menekan Kejaksaan Negeri Sumeneb dan jaksa itu, tentu kalau sanksi pasti sanksi, tetapi yang terpenting dulu adalah mengembalikan barang bukti itu sesegera mungkin agar kerugian kita tidak melebar. Karena kalau barang bukti itu tidak diberikan, kita semakin hari semakin rugi. Karena untuk usaha juga Pak Rahman ya. Sementara itu, korban penipuan yang saat ini masih memperjuangkan keadilan pasca putusan sidang kasasi merasa sedikitnya lega bahwa laporannya segera ditindaklanjuti agar keadilan dapat ditegakkan. Alhamdulillah saya semangat lagi untuk minta keadilan. Alhamdulillah barusan sudah ada etika baik dari Kejati Surabaya akan menindaklanjuti masalah kasus saya ini. Pak, kalau boleh tahu dengan barang bukti yang belum dikembalikan, total kerugiannya yang Bapak alami berapa sih Pak kalau nominalnya? 2.850 juta. Seperti diketahui sebelumnya, kasus penipuan dan penggelapan uang dengan jumlah 2,8 miliar yang dilakukan Heri Sugeng Purnomo dilaporkan ke Polres Sumeneb dan dilakukan persidangan di Kejaksaan Sumeneb hingga keluar putusan kasasi menghukum terdakwa Heri Sugeng Purnomo selama 4 tahun penjara.